Dalam video kali ini saya akan membahas pro dan kontra membeli carbon wheel set dibandingkan dengan aluminium alloy wheel set. Apakah kita perlu membeli carbon wheel set? Apabila kita hendak membeli, apa saja yang harus kita perhitungkan? Dan kenapa sih kita masih mempertahankan menggunakan aluminium wheel set? Mari kita lihat di video berikut. Halo rekan-rekan, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Pedal Team. Dalam video ini saya akan membagi 3 jenis cyclist yang belum membeli carbon wheel set yang sedang mempertimbangkannya. Jenis pembeli pertama adalah mereka yang sudah memiliki uang dan siap membeli semua upgrade untuk sepedanya. Lalu jenis pembeli kedua adalah mereka yang memiliki dana tapi hanya cukup untuk satu upgrade saja. Dalam artian upgrade yang harganya cukup tinggi. Lalu ada jenis ketiga, yaitu mereka yang sedang menabung tapi tidak tahu harus membeli apa untuk upgrade sepedanya. Nah, mari kita bahas. Membeli carbon wheel set tentunya akan membawa peningkatan dalam performa kita sebagai seorang cyclist. Ada dua hal yang paling penting sebagai cyclist, terutama untuk road bike ya. Yaitu satu adalah beban atau bobot atau berat dari sepeda kita secara keseluruhan. Dan kedua adalah aspek aerodinamika dari sepeda kita. Kedua faktor ini selain daripada dengkul ya, itu tentunya sangat menentukan performance kita sebagai seorang cyclist. Lalu tentu ada banyak pertanyaan di mana apakah saya harus upgrade carbon wheel set? Kenapa ya saya harus upgrade? Bagaimana dengan alloy wheel set saya? Apa perbandingannya? Untuk beban kita harus ingat ya, secara ilmu fisika di mana roda itu dipengaruhi oleh inersia. Apa itu inersia? Saya perlihatkan di sini. Misalnya saya punya ban di sini, saya putar. Seperti kita bisa lihat di belakang, bannya masih terus berputar bahkan setelah saya mengaplikasikan gaya ke ban tersebut. Apa yang terjadi? Inilah yang disebut dengan inersia. Dan karena ban ini memiliki massa, maka massa itu mempengaruhi inersia. Dan karena faktor eksternalnya sudah berkurang, yaitu kita memakai bearing dan ada pelumasnya, maka inersia ini memutar ban ini cukup lama. Hal yang pertama kita akan perhatikan ketika menggunakan carbon wheel set adalah bagaimana lincahnya ya carbon wheel set ini. Karena memang bobotnya relatif lebih ringan dibandingkan aluminium alloy wheel set, dan juga carbon wheel set itu lebih stiff dikarenakan teknologinya memang memungkinkan carbon wheel set untuk dibangun secara lebih kaku. Jadi ketika kita hendak sprint, dayanya itu hampir secara instan diaplikasikan kepada sepeda kita. Lalu bagaimana dengan dibandingkan dengan aluminium wheel set? Tentunya kita tidak bersepeda hanya 10 atau 15 meter. Kita bersepeda dalam jarak yang cukup jauh. Nah, banyak penelitian mengatakan bahwa inersia yang diaplikasikan oleh aluminium wheel set pada akhirnya akan mengofset keringanan atau kelincahan carbon wheel set. Apa maksudnya? Carbon wheel set ketika kita aplikasikan gaya dari luar, karena lebih ringan, maka inersianya juga akan lebih ringan. Perbedaannya, kita butuhkan tenaga yang lebih besar untuk memutar ban kita apabila kita menggunakan ban yang lebih berat. Tapi ketika bannya sudah berputar, dia akan berputar lebih lama. Oke, masuk di akal? Sedangkan dengan carbon wheel set, karena dia lebih ringan atau relatif lebih ringan, ketika kita memulai memutar, perputaran ban itu akan lebih instan. Akan tapi inersianya akan lebih sebentar karena memang secara overall beratnya relatif lebih ringan. Itu kalau memang peleknya lebih ringan dari pelek aluminium wheel set yang sudah kita miliki. Apabila beratnya sama, maka keringanan itu tidak banyak berarti. Lalu dalam hal berat, apa bagusnya carbon wheel set ini? Tentunya ketika kita bersepeda, terutama kita sedang racing, banyak sprint-sprint kecil yang kita lakukan. Nah, di sini carbon wheel set bisa memberikan keuntungan yang lebih daripada orang yang tidak memakai carbon wheel set. Karena cyclist yang menggunakan carbon wheel set bisa mengaplikasikan daya atau force yang sama, akan tapi hasilnya akan lebih cepat karena memang peleknya lebih ringan secara overall sehingga sprintnya bisa lebih instan. Jadi ini memang lebih terasa ketika kita suka start-stop, apalagi ketika kita sedang climbing. Sekali lagi, dengan catatan peleknya jauh lebih ringan. Apabila beratnya hampir sama, mungkin keuntungan ini tidak banyak kita dapatkan. Nah, lalu yang seperti saya bilang tadi, peleknya stiff atau lebih kaku. Nah, di sini juga memang terasa ya, ride-nya itu memang lebih kaku dan lebih lively gitu. Kita bisa merasakan bagaimana begitu kita sprint langsung kita tarik itu langsung sepedanya bisa langsung cepat. Di sini memang alloy wheel set itu agak sedikit tertinggal di bidang teknologi dan tidak bisa mereplikasikan apa yang didapatkan dari carbon wheel set. Tentunya apabila carbon wheel set kita terlalu stiff juga ya ride kita akan sedikit lebih kasar atau lebih harsh ya. Nah ini memang apabila kita menggunakan alloy wheel set, ride-nya itu memang sedikit lebih spongy atau lebih soft. Lalu saya sebutkan lagi tadi tentang aerodinamika.
Dikarenakan memang carbon wheelset dimanufacture dengan cara carbon layups, maka carbon wheelset ini bisa dibuat se-aerodinamis mungkin dan hasilnya memang ada perubahan di performance kita. Lalu apa kerugiannya dari menggunakan carbon wheelset? Ya tentunya harga. Harganya cukup tinggi. Kedua, menggunakan carbon wheelset dengan rim brake akan mengurangi performance rem dari sepeda kita, terutama ketika sedang hujan. Dan ini memang masalah yang sudah sangat dikenal oleh para cyclist. Ada beberapa carbon wheelset yang menggunakan permukaan khusus untuk rim brake-nya, akan tapi secara general memang performance dari braking kita akan berkurang. Dan juga ingat ya, semakin sering kita mengerem, semakin banyak permukaan yang tergerus dari carbon wheelset kita dan lama-lama memang harus diganti. Seperti di awal video tadi sudah saya sebutkan, ada 3 jenis pembeli ya, mereka yang sudah memiliki uang siap membeli semua upgrade, mereka yang hanya memiliki uang cukup untuk membeli satu upgrade, dan mereka yang sedang menabung untuk beli upgrade. Lalu, apa saran saya untuk rekan-rekan yang masuk dari ketiga kategori ini? Sebelum saya lanjut, klik like dan subscribe, support saya terus di channel ini. Apabila rekan-rekan masuk dalam kategori pertama, memiliki uang dan siap untuk beli upgrade apa saja, beli carbon wheelset, beli power meter. Kalau sepeda sudah tidak harus saya ajari lagi. Sudah banyak video-video, terutama video dari channel saya, yang bisa membantu rekan-rekan memilih sepeda yang baik. Tapi apabila hendak upgrade dan uangnya ada, pertama dibeli ada power meter, kedua carbon wheelset. Kenapa saya sarankan begitu? Power meter itu sangat dibutuhkan apabila rekan-rekan ingin meningkatkan performance dan mulai menggunakan latihan terstruktur. Tanpa power meter sangat sulit untuk melakukan latihan terstruktur dengan improvement yang bisa diukur tanpa coach ya, tapi biasanya coach juga akan menyarankan beli power meter. Lalu carbon wheelset kenapa harus dibeli juga? Ya tentunya ada peningkatan performance, itu pasti ya. Yang kedua, it's fun. Menggunakan carbon wheelset itu fun. Kita bersepeda jadi lebih menyenangkan dan lebih bikin kita betah untuk goes. Apabila hasilnya membuat kita lebih rajin, beli carbon wheelset. Untuk rekan-rekan yang memiliki dana terbatas, tapi hendak membeli upgrade dan uangnya sudah ada, saya sarankan daripada membeli carbon wheelset adalah membeli power meter. Kenapa? Dengan power meter, kita akan mulai bisa melakukan latihan terstruktur dan akan meningkatkan performance kita secara terarah. Apabila kita langsung beli carbon wheelset, yang terjadi adalah dalam beberapa minggu mungkin kita bisa merasakan peningkatan performa yang luar biasa. Akan tapi harus diingat, biasanya peningkatan ini adalah di kecepatan atau di speed kita. Power atau daya yang kita gunakan untuk menggoes tidak berubah. Kalau power kita rata-rata 150, ya tetap 150. Perbedaannya, ketika kita menggunakan carbon wheelset, average speed kita akan meningkat secara general. Lalu apa artinya? Ya kita tidak ada peningkatan. Kita stagnan saja di situ. Tapi kelihatannya kita lebih cepat. Yang bikin kita lebih cepat adalah upgrade-nya. Bukan mesinnya, bukan engkulnya ya. Jadi apabila rekan-rekan benar-benar hendak meningkatkan performa, ya, dan uangnya cukup untuk membeli satu upgrade itu saya sarankan adalah membeli power meter. Nah, lalu bagaimana rekan-rekan yang sedang menabung mau beli? Saya sedang menabung nih, mau beli upgrade. Apa yang harus dibeli? Sekali lagi sama. Beli dulu power meter. Tujuannya apa? Apabila rekan-rekan hendak membeli upgrade ini untuk meningkatkan performa, secara general, power meter adalah the best value untuk upgrade yang rekan-rekan hendak beli. Sekali lagi, carbon wheel akan meningkatkan performance kita. Akan tetapi itu hanya di atas kertas. Biasanya di average speed. Tapi in terms of performance, mungkin malah bisa stagnan atau bahkan mungkin menurun sedikit ya, karena kita sudah merasa cepat, jadi kita tidak perlu menggoes secara keras. Nah, lalu apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya tentunya dibagi dari 3 use case ini ya. Jadi mereka yang memang sudah memiliki uang untuk upgrade, mereka yang hanya memiliki dana terbatas untuk upgrade, dan mereka yang masih belum memiliki dana tapi siap untuk membeli di kemudian hari. Dari ketiga user case ini, hasilnya akan berbeda-beda. Yang pertama adalah apabila uangnya ada, kita siap membeli, dan kita sangat cinta dengan olahraga ini, beli carbon wheelset, upgrade dengan power meter, dan bersepedalah dengan maksimal. Olahraga ini akan membuat kita lebih sehat secara mental dan spiritual, dan juga sebuah hobi yang sangat bagus dan sangat positif, sehingga menurut saya apabila memang ada uangnya tidak masalah untuk dihabiskan ke sana untuk upgrade. Apabila rekan-rekan memiliki dana terbatas atau rekan-rekan belum memiliki uang tapi siap untuk membeli di masa depan, menurut saya uang yang harus dihabiskan pertama adalah untuk membeli power meter. Apa yang kita lakukan selama ini di sepeda akan terpapar dengan jelas dan kita bisa mengukur performance kita, peningkatannya dari A sampai Z, sampai mana kita bisa meningkat, di mana kita harus improve, dan di mana kita bisa terus meningkatkan performa kita. Lalu ada yang terakhir nih, bagaimana dengan saya yang dananya terbatas, saya nggak mampu beli power meter, saya nggak mampu beli carbon wheelset. Tapi saya ingin lebih cepat supaya ketika saya bersepeda saya bisa catch up dengan teman-teman saya. Nah, ada video saya di sini mengulas tentang ban dalam plastik dan juga 5
lihat video saya di sini tentang barang-barang apa yang mempermudah saya sebagai cyclist. Pada akhirnya, tetap have fun, tetap semangat guys, dan akhir dari video saya, salam pedal team!